di dalamnya di sister. Kecuali pengajaran ya, pengajaran itu bagiannya sekolah ya yang mengisi. Jadi di sister ini semua pendidikan formal, pengajaran, penelitian, pengajian masyarakat, aktivitas pendukung itu tanggung jawab dosen mengisinya ya. Tidak tanggung jawab admin yang lain, tapi tanggung jawab dosen. Dan ingat, ngisinya betul-betul harus pas sesuai dengan urutan kejadian atau semesternya. Sebab kalau ngisinya pas, nanti yang keluar saat layanan PKD adalah sesuai waktu menurut kita. Bapak ngisinya salah tahun misalnya, atau salah tanggal dan bulan, itu kemungkinan pasti layanan BKD-nya tidak muncul apa yang diharapkan untuk laporan BKD. Ini tampilannya hubungan. Jadi nanti kalau misalkan sister Bapak Ibu sudah isi, ini nanti akan berkolaborasi antara semua layanan di Dikti, ya, yaitu sister backend, frontend, Sinta, Litbang ya, di mana Bapak Ibu di situ kalau di Sinta untuk penelitian, Litbang untuk penelitian dan juga untuk pengabdian, itu semuanya saling kait mengait. Dan harus selalu Bapak Ibu update. Sebab layanan BKD nanti akan menarik semua data untuk ditampilkan agar memenuhi SKS yang dibutuhkan untuk pelaporan. Jadi layanan BKD sister PT nanti tersinkron ke sistem pusat. Sister pusat ini akan mengambil data dari PDT. Nanti kita lihat yang tadi di sebelum slide ini kan itu mengambil semua informasi baik itu dan data yang lain. Ini untuk pengenalan awal tentang peran dan tugas peran. Bagi dosen mengisi portofolio setiap waktu dan memutakhirkan data di masing-masing. Jadi setiap waktu ya, kalau ada yang terbaru kalau mau diupdate terus. Kemudian melakukan pengisian dan verifikasi tadi setiap prodi dibuka untuk laporan. Kita awal baru pertama kali. Inilah yang harus kita lakukan. Untuk asesor itu hanya tugasnya melakukan penilaian FHG. Jadi saya dengar ada salah satu asesor, nah itu tugasnya ini melakukan penilaian BKD. Untuk BKD internal prodi ya, itu melakukan plotting asesor untuk menilai LKD dan melakukan penyimpulan LKD. Saat ini yang di manajemen akses mungkin baru hanya nampak admin fakultas ya. Kita sudah tanyakan ke pusat, itu mungkin dalam prosesnya kali ya. Kalau tidak ada unit BKD internal prodi yang punya di akses. Jadi kita tunggu sama-sama. Sehingga untuk saat ini kita lebih fokus ke unit BKD internal PT dulu. Itu sudah melakukan pembukaan periode BKD per semester. Itu karena kita dalam lingkup LDC, maka itu ada tugas kami. Kami sudah melakukan pembukaan ini. Kemudian melakukan penandatangan dan untuk pengesahan BKD tingkat PT, melakukan plotting asesor untuk menilai LKD, melakukan penyimpulan dan LKD, dan melakukan penarikan data asesor di luar PT untuk menilai LKD. Itu tugas dari unit BKD internal PT. Untuk admin PT dan TIK, ya, ini membuat atau menambah pengguna dengan peran sebagai unit BKD internal PT itu sudah dilakukan ya, tadi saya sebentar bisa tanya Pak Barek tadi ya, dan melakukan sinkronisasi. Ini sister dan feeder prediksi, menjamin masuk data bagi prediksi, mengintegrasi sistem akademik lokal dengan feeder dikti dan mengadministrasi instalasi sistem aksesnya. Jadi ini ada kerjasama ya antara admin unit BKD dan admin PT TIK untuk unit BKD melakukan pembukaan periode yang saya sebutkan tadi. Jadi Bapak Ibu dosen, nampak dari sini dengan ada tugas seperti ini ada kerjasama yang cukup bagus harusnya antara kita 90% dengan semua admin-admin yang terlibat. Sebab data portfolio itu yang ngisikan dan data pengajaran itu yang kerja dari admin dan feeder overlap yang untuk mensinkronkannya juga. Catatan untuk mungkin ibu ada ibu yang saya tadi ya,
Untuk hal ini asesor kalau perannya ada di dosen itu tidak perlu membuat peran sebagai asesor, namun tetap menggunakan peran sebagai dosen yang telah diregistrasi secara mandiri di sistem PT masing-masing. Jadi itu nanti di bagian BKD internal PT kalau menurut PO ada untuk menambah data asesor. Di saat sekarang belum lagi ya, mudah-mudahan ada depannya. Kemudian pembuatan peran unit BKD internal Polri diperuntukkan untuk PT memiliki jumlah dosen banyak untuk menambah akun tersebut bisa koordinasi dengan admin PT untuk membuat akun di manajemen akses. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau sudah buat asesornya. Semua alur BKD dilakukan pada melalui layanan BKD pada mahasiswa. Asal data portofolio kita dari mana? Jadi agar Bapak Ibu nanti ada pertanyaan Pak, kok nggak keluar ya kegiatan pengajaran saya? Jangan langsung tanya ke kami Pak Ibu, sebab kita lihat dulu asalnya dari mana. Pelaksanaan pendidikan itu dari sister pada dikti. Di pendidikan misalkan S1 S2 itu kerjanya Bapak Ibu. Ya, kalau sudah S3 tolong lapor ke kami PC, nanti akan disinkron sama admin sister atau feeder, dan dari feeder ke sister pusat nanti masuk lagi ke sister kampus. Untuk penelitian itu dosen dengan telah mengisinya ke Sinta atau lintak mas penelitiannya bisa disinkronkan lagi nanti untuk itu bisa ditarik di sister untuk penarikan data dari Sinta atau lintak mas. Pengabdian seperti itu juga Bapak Ibu masukkan dulu di sini lintak mas, nanti akan ditarik oleh sister asalkan nama Bapak Ibu dan maniknya cocok. Pelaksanaan penunjang itu Bapak Ibu isikan sendiri. Jadi di sini ada tanggung jawab Bapak Ibu, ada tanggung jawab admin. Ya, jangan sampai saling menyalahkan. Sebab masing-masing punya tanggung jawab, masing-masing punya peran. Bagi Bapak Ibu perannya sendiri ini, bagi admin yang tadi. Lanjut untuk pembuatannya tadi sudah dilakukan. Untuk penjelasan singkatnya, ketaatan. Semua data diambil dari portfolio sister, kuliah pengajaran pembimbing menjadi diambil dari prediksi seluruhnya dilakukan oleh PT menggunakan feeder. Apabila ada mata kuliah, pembimbingan, penyajian segala aktivitas yang tidak ada, tidak diinputkan melalui feeder, dosen harus melaporkan ke admin feeder pada masing-masing PT agar diinputkan pada aplikasi feeder PDDikti. Nah, ini tadi ada tidak muncul. Nanti dia langsung muncul ya Pak Ibu. Kalau kita klik sudah ada tombol untuk update-nya, maka nanti akan muncul. Kalau tidak muncul, hanya baik-baik dengan feeder PDDikti. Ya. Jangan langsung diproses ini belum. Sebab ada beberapa kasus kami dari spesialisasi ini, dosen dengan tim yang sama, yang temannya keluar, yang dia sendiri tidak keluar di layanan BKD. Jadi kemungkinan ya admin feeder salah memasukkan periode BKD atau periode untuk semester genap pergantiannya. Ada kemungkinan seperti itu. Ya. Mohon maaf, saya tanya dulu apa semua admin hadir juga di sini, Pak? Admin feeder, admin system, hadir ya. Ya, itu sama-sama mendengar ya. Sama-sama kita pahami tugas masing-masing. Nah, ini aktivitas yang di kemahasiswaan dilakukan oleh dosen, ini banyak ya. Itu kerja sendiri, cukup bagus. Nah, untuk bukti kinerja dosen dilaporkan bisa melalui portofolio, bisa sebutkan tadi. Namun ada beberapa kegiatan yang perlu diinputkan sendiri nanti ya. Kita tampilnya ada screenshotnya, bukti pengajaran, membimbing, menguji aktivitas kemasan lain dan bisa melakukan tugas belajar. Itu dengan catatan kalau sudah muncul di tampilan depannya dari layanan PKD. Nah, ini contohnya kalau contoh kewajiban khusus juga. Ini kewajiban khusus Bapak Ibu ya, nanti akan muncul sendiri kalau Bapak Ibu sudah mengisikan sesuai dengan kewajiban khususnya. Ini contohnya kewajiban khusus profesor. Misalkan ada menulis buku ajar atau buat karya ilmiah internasional atau internasional bereputasi. Itu tidak ada menu input nanti di sini, tetapi setelah dosen itu sendiri kalau profesor telah melakukan penginputan data untuk misalkan untuk bagian pengajaran dia sudah mengisikan misalkan buku ajar.
diisikan dia saat di menu pengisian data dosennya, bukan di layar BKD-nya diisi, tapi di bagian pendidikan, kalau di bagian pengajaran menunya. Di situ diisikan nanti Pak Ibu ya. Nah, data kajian khusus fungsional tidak dilakukan pengikutan secara khusus, kategori khusus, namun mengambil dari portofolio. Jadi setelah Bapak Ibu isikan, dia nanti akan muncul sendiri sesuai dengan periode. Jadi ingat ya Bapak Ibu, saat pengisian periode di dalam Fisker, kegiatan terdharma yang harus Bapak Ibu isikan, jangan sampai salah memilih periodenya atau waktu tanggalnya. Setelah 3 tahun, berdasarkan tanggal SK fungsional terakhir, akan dilakukan pengecekan di portofolio. Jadi nanti sistem akan membaca dengan data SK Bapak Ibu, SK terakhirnya. Dengan data SK terakhir nanti akan keluarlah tugas bagian khusus Bapak Ibu seperti apa. Itu satu untuk pengenalan pertama kita dulu ya. Sekarang saya langsung ke, saya mau kayak kita penyamaan persepsi ya Pak Ibu, tadi sudah diisikan, sudah dibuat apa adminnya. Dari langkah-langkah ini saya ingin memastikan kepada Bapak Ibu, mungkin ya admin juga, saat pengisian unit BKD internal PT, pemilihan unit organisasinya ada dibuat di pilih institut ya, kegiatan prima ya, ada ya. Untuk pembuatan admin fakultas yang kebetulan lagi tidak ada pilihan admin prodi ya, itu ada dipilih yang fakultas, bukan unit itu pilihannya lagi. Unit organisasinya fakultas, fakultas. Ada berapa fakultas di situ? Masukannya prodi Pak, bukan? Ada prodi ya, ada dimasukkan ya, bukan institut itu namanya lagi, tapi yang prodinya langsung targetnya. Sebab ada yang masuk laporan ke kami, dia adminnya admin BKD unit BKD internal PT, tapi yang dipilih bukan nama perguruan tingginya, yang dipilih adalah nama fakultas, sehingga tidak muncul layanan BKD. Nah, itu ya harus hati ya, karena kesalahan pemilihan unit organisasi. Oke. Untuk melakukan layanan BKD ini, karena di awal kita sudah sebutkan itu ada saling kait mengait antara sistem PT Diki, feeder, instansi utama semuanya. Berarti dalam hal ini kita harus pastikan dulu sistem kita sudah update terakhir. Ini saya cek yang saya sudah barusan saya pinjam tadi akunnya salah satu PTS. Yang tertera update terakhir itu 1 Agustus 2021. Yang di sana kemana Bu? 1 Agustus ya? Iya. Database sisternya 1.73. Iya benar Pak. Oke, berarti untuk kalau sudah dilakukan pengecekan, kalau sudah oke dua ini, silakan lakukan sinkron ya. Sinkron terlebih dahulu. Sebab dengan sinkron tadi semua koneksi data antara yang kita sebutkan di awal tadi, antara pendidik, Tamat dan Sinta tadi akan masuk semuanya ke sistem ini sesuai dengan data yang dibutuhkan. Jadi sinkronnya harus 100% ya Pak Ibu ya. Dan ini tampilannya satunya harus berhasil semua. Jika memang tidak ada berhasil, ada satu yang merah, satu dua yang merah, silakan periksa di bagian mana tabel ini, kemudian lakukan dorong sinkron. Kalau memang tidak juga mau, dia berhasil. Kenapa itu sangat berpengaruh untuk terhadap tampilan layanan BKD untuk pengisian laporannya bagi dosen. Jadi, ini admin sister PT yang tanggung jawab ini. Dan ini harap diperhatikan juga karena ini data yang akan masuk dan keluar itu sangat banyak. Kalau bisa bandwidth untuk internet sistemnya harus stabil dan kalau bisa lebih khusus untuk dia. Sebab itu nanti ada input dokumen bagi dosen-dosen dalam pengisian laporan BKD. Jika semua bisa dilakukan, bisa dilakukan dengan pengisian untuk dosen
seperti biasa masuk seperti register dengan login username password sebagai dosen. Itu saja untuk saat ini. Nah, ini masuknya, cara masuknya. Kalau untuk dosen yang kebetulan ditugaskan sebagai peran unit BKD internal PT, nanti saat dia pengisian dia mengembankan tugas sebagai unit BKD internal PT, dia masuk sebagai dosen biasa. Nanti ada pilihan di pengaturan, ya, silakan dipilih di sini. Kemudian nanti dia kalau dia sudah perannya sebagai layanan BKD akan muncul menunya seperti ini dan BKD. Kalau dosen seperti ini dengan berbagai macam menu dan layanan BKD khusus untuk dosen. Nah, ada penelitian, pengajian, penelitian. Nah, kalau ini saya sebagai dengan dosen yang sama sebagai unit BKD internal. Kalau yang sister untuk yang prodi, ya, untuk admin fakultas atau prodi itu juga. Namun kalau fakultas saat ini memang ya sudah beberapa melakukan tidak muncul layanan BKD seperti yang diharapkan. Ya, jadi kita sudah tanya juga ke pusat, ternyata juga banyak juga yang laporan yang masuk. Mari kita tunggu sama-sama seperti apa perubahan nanti di layanan sister untuk layanan BKD. Oke, itu untuk tugas dari pembuatan admin. Sekarang kita ini tugas lagi, tugas admin. Terus sementara Bapak Ibu dosen tolong diperhatikan dulu ya. Nanti terakhir baru tugas dosennya seperti apa. Ya, untuk peran unit BKD internal PT ya, masuk seperti yang di email di masuk sebagai dengan username dan password yang diberikan, apakah itu sebagai dosen atau sebagai khusus pegawai untuk itu ya, masuk ke sana. Ingat di sini ada tulisannya nama PTS-nya ya. Kalau ini Institut Kesehatan Prima Nusantara di sini tulisan. Ini BKD internal PT Institut Kesehatan Prima Nusantara. Kalau di sini keluar admin BKD internal PT tapi keluar prodi namanya, di sini berarti ada kesalahan. Harap tolong diulang. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai lanjutkan tugas sebagai admin peran BKD internal PT, tolong dipastikan dulu periode kegiatan BKD rencana dan laporan 2020-2021 itu statusnya aktif ya. Itu aja dulu, yang di bawah nanti biarkan aja karena kita bekerja yang di atas dulu. Kalau seperti ini tampilannya ada beberapa ya, saya cek di akun saya pinjam dari akun BKD internal PT, malah ada tiga tampilan ya. Ini bukan, ini dua ya, ada malah 3 nama periode sebelumnya keluar juga. Saya nggak tahu masalahnya itu apa. Nah, kemudian lanjut kita perhatikan kalau untuk rencana BKD periode 2020-2021 genap, tolong diperhatikan tanggalnya Bapak Ibu semua ya, baik itu admin maupun para dosen-dosen. Periode penarikan kinerja 1 Januari 2021 sampai 31 Agustus 2021. Ini kami yang men-setting ya atas berdasarkan sesuai dengan sesuai dengan peraturannya. Jadi Bapak Ibu nanti di portofolio sister yang Bapak Ibu masukkan kegiatannya dan juga para admin feeder yang nanti otomatis langsung masuk ke laporan BKD adalah dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Agustus. Di luar dari tanggal itu, walaupun segudang kegiatan yang ditampilkan saat Bapak Ibu sebagai dosen melihat misalkan untuk pengajaran yang akan difilter atau diserap nanti oleh layanan BKD ditampilkan hanya yang dari 1 Januari sampai 31 Agustus. Ya, itu sistem bekerja ya. Itu periode penilaian dari 2 Agustus sampai 15 September. Ya. Nah, kan periode pengisian dari 2 Agustus sampai 15 September. Jadi dari Agustus dari sekarang sampai 15 September. Itu untuk pengisian bagi dosen dan untuk penilaian juga bagi asesor. Karena Bapak Ibu perhatikan, lihat di tanggalnya sama,
tanggal terakhirnya sama. Ya seperti Pak Anton bilang tadi, yang sampai di ujung-ujung tanggal atau di batas terakhir baru kita selesai mengisi ya Bapak Ibu dosen. Mohon jangan dilakukan seperti itu. Sebab Bapak, tadi kita sudah lihat kerja dari admin yaitu untuk mencari aksesoria juga, untuk membagi aksesoria juga ya. Kemudian kalau misalkan data Bapak Ibu di bagian pengajaran tidak muncul, ada kemungkinan karena salah pemilihan periode waktu pengisian, itu makan waktu ya Pak Ibu. Jadi tolong diharapkan untuk pengisian ini jangan sampai di ujung waktu, tetapi mungkin kasih waktu bagi admin dan bagi asesor untuk sekitar 15 hari ya, untuk bisa melakukan pensettingan dan untuk melakukan penilaian bagi asesor agar bisa nyaman mereka untuk bekerja dan nilai yang diberikan kepada kita KS-nya menjadi sesuai atau memenuhi. Nah ini tugas admin ya, menentukan periode pengesahan. Ini periode kegiatan dulu ya, harus pas ya. Tolong Bapak Ibu admin perhatikan, jangan sampai salah di awal ya. Baik ada rencana laporan saat sekarang itu 2020-2021. Hati-hati, salah di awal di sini, ke depannya lanjutan urutan ke depannya bisa gagal semua untuk dosen ya. Tapi namanya sistem harus sesuai dengan pintu masuk pertama. Ini harus dicocokkan. Silakan isikan dulu pejabat pengesahannya. Ya. Nah, ini misalkan institut direktur ya kalau nggak salah. Silakan nanti akan muncul. Ini kalau contohnya yang universitas perguruan tinggi ini rektor, fakultas kalau tadi dibilang prodi ya, prodi muncul. Kalau misalkan ada masalah dengan penambahan ya, di penambahan pejabat pengesahan itu ada masalah nggak dengan penambahan dengan fitur untuk pejabat pengesahan? Pak Ibu yang sebagai admin unit dekat internal PT. Ibu. Nah, kalau ada masalah itu tolong dikasih tahu ke kami, sebab itu ada beberapa PTS memang tidak muncul untuk tambahan pejabat pengesahan maupun mengeditnya di bagian aslinya. Nah itu tolong munculkan, kami juga akan tetap melaporkan ke pusat ya. Ada beberapa yang tidak muncul, kita kasih masukan bahwasanya tolong ulang sinkronnya lagi agar data bisa 100% berhasil disampaikan, disinkron, baru kita cek lagi apakah karena sinkronnya tidak berhasil itu mungkin faktor. Ada juga masalah langsung bisa diedit. Karena mulai asesor BKD masuk lagi, tampil di bagian daftar asesor. Nah, ini saya kemarin 3 hari yang lalu ada maintenance di register ya. Namun pagi ini saya cek ya. Untuk yang dari pejabat pengesahan, itu pejabat pengesahan yang bisa diinput itu hanya rektor untuk yang di kategori tinggi, karena di feeder itu kita tidak sebutkan ada fakultas, jadi yang muncul itu yang rektor begitu. Ya, berarti itu tersinkron dengan feeder langsung ya. Sesuai dengan feeder itu yang muncul. Bisa diedit, Bu? Bisa diedit. Tidak bisa diedit. Tidak bisa diedit. Tapi informasinya betul, Bu ya. Direkturnya siapa, namanya siapa. Oke ya. Oke, Pak. Kalau oke berarti syukur nggak perlu kita mengedit. Ada PTS yang tidak sesuai lagi, masih nama yang lama, berarti perlu diubah, bukan di bagian bukan tugasnya unit dekat internal PT ya, berarti di feeder dulu dirubah. Kalau seperti keterangan Ibu tadi itu masukkan juga bagi kami itu, berarti di feeder dulu dirubah, baru otomatis saat sudah sinkron baru nama pejabat pengesahannya akan sesuai dengan yang diinginkan. Satu lagi Pak, ya. Untuk yang operatornya, untuk yang prodi itu yang muncul itu admin fakultas strip prodi masing-masing gitu Pak. Itu sudah benar belum ya Pak? Strip prodi masing-masing? Iya. Manajemen akses, Bu?
Iya, di manajemen akses itu ada fakultas misalnya strip program studi dan 4 promosi kesehatan. Atau ada fakultas strip program studi S1 kebidanan begitu Pak. Oh, yang tampilan sebelah kiri ini, Bu? Iya, yang tampilan yang di atas. Ya, kiri di atas. Itu udah betul tuh. Tapi menu untuk pelayanan BKD nggak muncul kan, Bu? Tidak Pak, tidak muncul yang sampai atas. Ya itu sama Bu kasusnya seluruh Indonesia, Bu. Kita ada tanya ke bagian itu mudah-mudahan diharapkan, saya nggak tahu apa hasilnya SMSN ya, sebab pagi tadi saya coba sinkron kalau itu PTS berhasil, tapi saya belum bisa masuk ke salah satu dosen atau salah satu admin unit BKD internal untuk bisa melakukan pengecekan. Mereka belum nggak kasih akses, nak minjamkan akses ke kami. Jadi saya belum tahu. Untuk bisa cek nanti apakah itu sudah ada perubahan apa enggak. Sudah ada aturan sinkron pagi ini, Bu. Sudah sinkron. Kalau Ibu masuk sekarang masih belum muncul layanan BKD-nya di bagian admin fakultas? Di admin fakultas belum ada, Pak. Belum muncul juga, berarti belum ada perbaikan berarti. Gimana, Bu? Cukup, Pak. Ya, kita langsung masuk ke tentang pembahasan. Belum lagi ya 20. Untuk daftar asesor, ini tanya sama Ibu yang di internal PT. Yang muncul asesor di bagian daftar asesor itu nama asesor di dalam atau nama asesor dari luar, Bu? Halo? Nah, begini, bagian PTS melaporkan ke kami ada yang muncul nama asesor yang di dalam kampusnya, sebagian lagi dan kebanyakan banyak muncul nama asesor dari luar aja, nama dari yang dari dalam nggak muncul. Kalau yang jadi kalau yang baru kita input itu rektor aja yang masih sebagai asesor ya. Tapi di sini ada menu tambahan asesor dari PT lain. Jadi kita belum konsultan rektor siapa aja yang asesor. Bu, saya ingin memastikan yang muncul di daftar asesor BKD nama Ibu rektor saja. Iya, karena itu yang kita Oh, berarti ini berarti beda nih. Kalau yang screenshot ini, Bu, yang universitas yang saya pinjam ini muncul malah dari luar, bukan nama asesornya dari dalam. Punya Ibu nggak masalah. Apa memang cuma satu orang yang asesor di sana kan, Bu? Berarti ya. Oke. Jadi dalam hal ini kalau satu orang sebenarnya belum bisa untuk dilakukan apa lagi ya pembagian asesor kan. Jadi di sini ada menu tambah asesor dari PT lain ya. Nah ini seperti ini. Sebenarnya kita bisa mencari ini, tapi admin PTS melaporkan ke kami mereka belum bisa menginputkan mencari nama asesor dari luar ya. Masih mengejar nama asesor. Sudah dipilih nama perguruan tinggi, kemudian cari nama dosennya, masih tidak ada respon sama sekali. Saya nggak tahu apakah sekarang sudah bisa atau enggak, kita lebih coba. Kalau nggak bisa juga nanti silakan kasih tahu ke kami, agar kami juga sampai dan pusat kasus yang sama. Tapi kalau ber-PO, seperti ini tampilannya. Ini kita screenshot dari PO ya. Nanti muncul nama siapa asesor kita targetkan, kita tuju. Ya, ini dengan catatan sebelumnya kita sudah koordinasi dulu sama PTS tempat asesor kita minta untuk bantuan kita, dan kemudian sudah koordinasi sama orang yang bersangkutan. Dalam hal ini perlu surat tugas ya, untuk dan surat izin dulu dari antar PTS yang bisa dipilih. Dan mana itu tadi itu nama asesor BKD. Kalau misalkan ada tambahan yang di dalam ya, ini khusus di dalam, kita bisa nanti tambah asesor ya. Saya nggak tahu sekarang kalau ada muncul menunya, tapi nggak tahu hari ini apakah muncul menunya. Tapi kalau di PO ada untuk menu tambah asesor. Pasti kan kalau ada
salah satu dosen atau beberapa orang dosen dari tempat Kesehatan Prima Nusantara sudah memiliki nilai bisa ditambahkan. Ini ada kayak di kemarin setelah kami sosialisasi salah satu TPS melaporkan ada nira Pak, tapi belum masuk ke jadi bagi dosen yang sudah memiliki nira, silakan masukkan niranya di bagian asesornya. Jadi otomatis akan terhubung tersinkron dengan sistem itu sendiri untuk akan muncul di layanan BKD. Ini contoh daftar asesor. Untuk penugasan asesor, ya, ini admin unit BKD terdaftar. Masuk langsung ke peserta BKD. Pilih dulu periode kegiatan BKD harus genap. Nah, ini silakan nanti kalau tampilan Institut Kesehatan Prima Nusantara mungkin di sini beda ya nanti ya. Buka atau yang D3 nanti jumlah dosennya akan muncul nanti di sini. Silakan klik yang biru ini aksinya. Kelihatan nanti di per masing-masing dosen seperti ini. Apakah sudah pernah diklik di bagian untuk aksi seperti itu, Bu? Nanti akan muncul sini kalau anak yang baru ada sebagian dosen yang belum mengisi, ada yang sedang mengisi. Ya. Nanti kalau ada statusnya sudah selesai mengisi warna biru dia keluar. Nah, ini seperti ini tampilannya. Kita bisa cek dulu. Nah, kemudian baru kita bisa pilih asesor setelah di bagian aksi sini untuk bagian penugasan asesor. Karena tadi baru satu asesor dari kita nih pasti munculnya cuma satu di sini. Jadi nanti kita cari dulu asesornya, baru bisa kita lanjutkan untuk tugas seperti ini. Asesor satu siapa, asesor dua siapa. Kalau diperhatikan, ini memang tugasnya admin unit BKD internal PT yang melakukan, namun itu atas persetujuan dan petunjuk dari pimpinan, ya Pak Ibu ya. Sebab nanti berdasarkan petunjuk tadi bisa dimasukkan asesor satu siapa, asesor dua siapa, untuk bidang ilmu yang sesuai. Ya, jadi kemungkinan Bapak Ibu pimpinan bisa mengumpulkan bidang ilmu apa saja yang ada dan asesornya siapa saja untuk bidang ilmu tertentu, nanti bisa dibagi dan mohon dilaporkan ke admin untuk admin bisa melanjutkan tugas. Nah, ini contoh sudah dibagi asesornya per nama dosennya. Kemudian mengecekkan kelengkapan laporan lagi. Kalau sudah selesai kayak gitu, bisa langsung dikasih ke asesornya. Sekarang untuk melaporkan, kalau sudah asesor memberikan penilaian, kita melihat berapa nilai dari masing-masing dosen tadi. Klik lagi periode kegiatan untuk melihatnya. Klik di sini detailnya. Ini contohnya. Ini karena yang kita baru belum seperti itu juga tampilannya. Nanti kalau ada nilainya, nah ini kita bisa lihat detail dari dosennya kalau udah ngisi apa belumnya. Ini seperti ini tampilannya. Nah, kita lihat nilainya. Nah ini seperti ini tampilan depan ya. Tadi klik langsung muncul seperti ini tampilan depannya untuk pendidikan. Bapak Ibu dosen bisa perhatikan di sini untuk pelaksanaan pendidikan ada poinnya sampai N ya, yang bisa Bapak Ibu pilih untuk diisikan untuk ditampilkan. Pelaksanaan penelitian begitu juga. Ini tampilannya masih belum ada tarikan karena kita pinjam data dosen yang belum mengisi ya. Tapi kalau saya di sini tidak berubah tampilannya. Kita tahu kan cara mengisinya, pelaksanaan pengabdian begitu juga. Penunjang dan kewajiban khusus. Nah, ini kewajiban khusus nanti akan muncul sendiri sesuai nanti saya tahu gimana caranya. Nah ini status. Tolong diperhatikan bagi Bapak Ibu admin dan bagi dosen juga, status di sini harus M ya. M artinya memenuhi, PM tidak memenuhi. Jadi saya tahu nanti apakah asesor memberikan penilaian akhirnya SKS-nya kurang jadi PM itu gimana solusinya, mudah-mudahan tidak ya. Bisa kita harapkan semuanya setelah dinilai sama asesor hasilnya adalah M. Sebab saat kita kirim itu harusnya dosen telah memberikan status M untuk agar kita bisa melanjutkan pengiriman ke asesor. Tapi kalau statusnya masih PM, di PO mengasih tahu bahwasanya sistem tidak akan bisa mengirimkan
laporan kinerjanya ke untuk langkah selanjutnya. Jadi statusnya masih tertahan. Ini TM artinya tidak bisa dong. Jadi ada beberapa dari syarat ini dari jenis kegiatan yang dibilang sama sistem boleh kosong. Kalau statusnya tidak boleh kosong, berarti harus diisi. Statusnya harus memenuhi. Dan kalau berlebih, sistem akan mengasih tahu. Kalau nilai SKS-nya kurang, juga sistem akan memberitahu. Jadi tolong Bapak Ibu perhatikan, bagi admin, perhatikan di mana bagian yang masih kurang juga. Tolong dikasih tahu. Untuk hasil nilai laporan kinerja oleh asesor, ini berarti data periode. Silakan melihat penilaiannya dulu. Ini tolong Bapak Ibu perhatikan. Ini kalau sudah dinilai, nilainya keluar di sini ya. Nilai ini belum dianggap masih sama rata antara asesor 1 sama asesor 2. Jadi belum ada rasionya yang disesuaikan. Misalkan untuk asesor 1 profesor, asesor 2 rektor kepala, itu pasti nilainya akan berbeda. Untuk hal ini admin tugasnya ubah rasio penilaian asesor. Lagi-lagi itu atas wewenang dari pimpinan untuk tanya sama pimpinan dulu secara resmi berapa nilai untuk asesor 1 rasionya, berapa untuk asesor 2 rasionya. Kalau memang berbeda, kalau sama kita serahkan kepada pimpinan dulu, nanti admin tinggal melaksanakannya saja. Ini kalau sudah dilakukan perubahan, ubah rasio, dan ini nanti langsung akan keluar hasilnya seperti apa, baru kita klik silahkan penilaian final. Nah, ini baru nanti hasilnya bisa kita ambil dalam bentuk tampilan rekap BKD. Seperti ini dalam sistem bisa kita cetak. Ini contohnya karena kosong ya, belum ada yang melaporkan. Ini contoh di PO kalau sudah ada yang melaporkan seperti ini. Terus dengan tanda tangan pejabat pengesahan tadi. Jadi ada satu tanda tangan pejabat pengesahan untuk laporan rekap. Dan setelah ditandatangani, kemudian baru diunggah pengesahan pimpinan tadi. Itu untuk tugas dari admin. Sekarang untuk asesor dulu. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Kita lanjutkan gitu ya Pak Ibu ya. Perusahaan. Ada pertanyaan nggak di sana? Atau kalau cepat saya ngasih tahu Pak Ibu. Terutama Pak Ibu admin ya. Ada. Lanjut ya. Lanjut dulu Pak. Lanjut dulu ya. Waktu 2 menit. 2 menit lagi orang azan. Penilaian asesor bagi Bapak Ibu silakan nanti dipilih laporan periode BKD-nya. Mungkin Ibu Rektor ya. Nah, ini yang muncul di menu seperti ini kalau memang status Bapak Ibu adalah asesor ya. Di bagian saya tidak lupa menampilkannya, di bagian layanan PKD dan di bawah untuk asesor ya. Muncul menu langsung seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat bahwasanya Bapak Ibu itu sebagai asesor berapa, siapa orangnya. Nah, nanti pada statusnya apakah sudah ditentukan atau enggak. Ini kebetulan untuk tempat kita sendiri akan muncul seperti ini. Tapi ya admin unit BKD internal PT yang nanti memutuskan itu sebagai asesor 1 atau asesor 2. Dan kalau sudah ditentukan, dan kalau statusnya sudah ditentukan, karena belum ya, kalau sudah ditentukan bisa lakukan penilaian. Bisa dicek sama Bapak Ibu yang asesor, siapa orangnya, ya, nama pesertanya siapa, asesor penilainya nama sendiri. Nah ini kemudian bagian pendidikan di sini, Bapak Ibu perhatikan, ini karena contoh sudah saudari PO ya, belum tidak ada bukti ajar ya. Jadi kalau dalam hal ini Bapak Ibu dosen tolong diperhatikan asesor dalam memberikan penilaian untuk kegiatan yang memerlukan bukti, tolong diinputkan buktinya. Nanti di bagian layanan BKD di laporan nanti akan muncul tampilan seperti ini, nanti juga akan diminta untuk memberikan bukti kegiatan. Dan untuk bukti kegiatan tadi Bapak Ibu asesor bisa memperhatikan SKS rencana dari dosennya berapa, SKS TPP berapa, nanti Bapak Ibu asesor berdasarkan bukti nanti tolong dicocokkan apakah sesuai enggak SKS yang diajarkan tadi. Kalau tidak sesuai, kasih skala berapa persen yang sesuai.
nanti kemudian otomatis nanti nilai asesor nanti akan keluar berapa persen dari nilai SKS yang didapat oleh dosen itu sendiri. Jadi itu tergantung dari asesor berdasarkan bukti ajar. Kalau tidak dilengkapi bukti ajar, silahkan asesor memberikan keputusan secara yang terbaik lah untuk dosen-dosen. Seperti ini penilaiannya. Jadi ada otomatis sistem memberikan kalkulasi, ada asesor mengisikan, dan silakan dikasih komentar di sini kenapa diberikan nilai SKS seperti itu. Kalau misalkan memang kurang bukti, tolong dikasih kurang bukti atau hal-hal lainnya. Itu juga dengan penelitian, apakah dirasa cukup baik apa enggak penelitiannya, atau nanti ada menu ya di bagian penelitian ini. Kebetulan di bagian PO yang berwarna tidak tampil ya. Nanti di penelitian ini Bapak Ibu asesor nanti kalau ditugaskan ada menu nanti untuk memutuskan apakah ini layak untuk penelitian atau hanya sebagai tugas tambahan atau sebagai pengabdian. Ya, ini ada muncul nanti yang terbaru ada muncul kalau ada itu menu asesornya. Jadi Bapak Ibu dosen sebagai asesor bisa memutuskan bahwa ini cocok untuk penelitian, oke lanjutkan. Kalau tidak cocok sebagai untuk menu sebagai penelitian, sebagai apa yang cocoknya? Kalau sebagai pengabdian, masukkan sebagai pengabdian. Jadi bisa jadi nilainya akan berkurang kan. Nah, ini contohnya penelitian, silakan dipastikan dulu berapa nilai yang bagus, apakah sesuai dengan bukti pendukungnya. Silakan beban tugas 3 SKS, untuk skalanya apakah memang sesuai nggak dengan penelitian. Kali ke skala yang berapa, nanti otomatis sistem akan mengkalkulasi berapa SKS yang asesor. Itu juga pengabdian, ini kebetulan lagi kosong. Kalau ada, tolong dilaporkan. Nah, ini statusnya kalau sudah diisi semuanya oleh asesor penilaian. Jadi Bapak Ibu asesor mungkin misalkan merasa ada yang terlupa, kita mungkin langsung klik di bagian kesimpulan untuk melihat di mana yang statusnya masih TM, ya. Di situ di bagian itu yang belum ada dinilai. Jadi tolong perhatikan. Nanti kalau sudah status TM berarti separuh pekerjaan sudah selesai. Bapak Ibu bisa lanjutkan untuk mengklik sahkan penilaian kinerja. Saat diklik sahkan penilaian kinerja nanti, tolong diperhatikan juga apakah betul-betul sudah yakin dengan semua penilaian Bapak Ibu berikan. Kalau memang ya, silakan klik ya sahkan penilaian. Kalau tidak, silakan batalkan. Sebab kalau melakukan sahkan penilaian seperti yang tertulis di sini tidak bisa balik lagi ya, rewind lagi ke belakang untuk memperbaikinya. Nah, ini sudah diselesaikan dinilai. Itu asesor ya Pak Ibu. Waktunya sudah 12.24 Bapak Ibu. Gimana kita koma dulu, Waret, saya kembalikan ke Pak Waret dulu untuk dosen. Terima kasih. Di bagian bawah, lalu ke bawah ya, di layanan BKD. Saat nanti akan keluar menu kecil lagi, yaitu rekap kegiatan sama asesor BKD. Untuk Bapak Ibu dosen yang statusnya belum asesor, ini rekap kegiatan bisa kita lanjutkan nanti untuk pengisian. Di bagi yang asesor nanti ini untuk melihat ubah laporan kinerjanya, mata kuliah atau kegiatan yang ada. Hanya ada beberapa hal yang Bapak karena ini ada bintang merah ini bisa disebutkan ya, disebutkan sesuai yang seharusnya kalau misalkan ada perubahan. Nah, ini otomatis SKS-nya akan keluar nanti oleh sistem yang akan membaca. Jadi itu, setelah lakukan perubahan tadi Bapak Ibu simpan nanti ya, diakui. Kalau misalkan tidak muncul di bagian pengacaran tadi seperti ini tampilannya, tidak ada warna merah atau warna oranye atau warna hijau tadi, nah, ini artinya Bapak Ibu mungkin bisa hubungi admin feedernya. Sebab ada beberapa kasus seperti saya sebutkan tadi, dosen itu punya dalam satu tim sekitar orang ini yang teman dia muncul seperti tampilan yang tadi, ada urutan kegiatannya, yang dia sendiri nggak muncul, padahal dia satu tim.
berkemungkinan karena ini logikanya sistemnya adalah harus pertama pas periodenya, kemungkinan ada salah masukkan periode di dalam isian nama untuk dosen ini, itu bisa jadi kemungkinan. Sehingga pas saat ditarik di portofolio di akun dosen sendiri itu kan tidak muncul karena sistem akan mengunci mana periode yang sesuai untuk ditampilkan. Kita misalkan sudah dihubungi admin feedernya, kemudian sudah dilakukan perbaikan bagi admin feeder, kemudian sudah disinkron sisternya, dan sudah dikasih tahu sama admin sister PT bahwasanya bisa dilanjutkan proses pengisian layanan laporan layanan BKD. Bapak Ibu bisa mengklik di awal tampilan tadi itu di update portfolio, atau kalau ingin langsung di bagian pengajaran diklik di sini tombol ini ya, yang tanda ini sama dengan fungsinya kayak tadi, tapi ini khusus untuk di bagian saja. Jadi per kegiatan ini dikasih tombol untuk mengupdate kalau ada perbaikan. Jadi misalkan kayak ini ya, pengajaran pengajaran bagi yang belum muncul, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Jadi tidak muncul ya. Jadi saat diklik di dalamnya di bagian pengajaran muncul seperti ini. Bapak Ibu bisa perhatikan bahwasanya ternyata kenapa dia tidak muncul, karena statusnya di sini adalah periodenya semester ganjil. Jadi belum untuk semester genap 2020-2021. Sepertinya untuk yang contoh kita ini admin feedernya belum menginputkan atau belum melaporkan ke feedernya. Jadi atau ke mungkin di korlap ya, tahu. Nah itu jadi yang Bapak Ibu bisa mencek apakah Bapak Ibu bisa mencek di sini di periode adakah nama status saya sudah dimasukkan atau belum. Bisa dulu mencek di sini. Kalau ada akan muncul kalau saat dipindah periode. Tapi kalau nggak muncul berarti mohon dihubungi admin feedernya. Kalau ternyata ada perubahan bidang ilmu di sini, bisa lakukan pengeditan bidang ilmu kemudian disimpan. Ya. Kemudian untuk bimbingan mahasiswa seperti itu juga, kalau mau bisa ada, sistem langsung akan memunculkan seperti yang di atas ini. Tapi kalau tidak ada yang tidak sesuai dengan waktunya, sistem tidak akan munculkan. Dan juga sepertinya sistem tadi akan mengkalkulasi ya. Nanti tadi kan kita ada sedikit tentang kesimpulan. Kalau misalkannya SKS-nya sudah maksimal atau berlebih, sepertinya yang bagian lainnya tidak dimunculkan. Ya. Walaupun misalkan bimbingan mahasiswanya ada, tetapi SKS di atas sudah kelebihan, sistem layanan BKD sistemnya seperti tidak memunculkan lagi kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Kalau mengecekkan bimbingan mahasiswa apa saja yang sesuai dengan tahun atau periode pelaporan, bisa Bapak Ibu pilih lagi. Kita nampak di sini bimbingan mahasiswa. Kita lihat judul bimbingannya seperti apa, apakah masih di dalam masih di dalam periode laporan atau enggak. Kita bisa filter nanti ya, yang akan data ditampilkan kira-kira berdasarkan apa pencariannya. Kita nanti submit untuk keluar mana yang kira-kira yang harusnya bisa dilaporkan namun tidak muncul. Nah, ini detail kegiatan mahasiswanya Bapak Ibu bisa perhatikan, ternyata di bagian bimbingan mahasiswa tadi itu semesternya semester 2019-2020, sehingga otomatis sistem akan mengunci ini tidak bisa ditampilkan ke depan ya, di layanan BKD tadi, hanya bisa dilihat mengakses ke dalam tadi bimbingan. Ya, jadi seperti itu ya Pak Ibu ya. Sistem langsung mendetek berdasarkan angka-angka semesternya, berdasarkan tanggal dan tahun untuk menampilkan apa yang bisa dilaporkan untuk periode yang diinginkan. Itu juga dengan yang lainnya di pengujian mahasiswa untuk bahan ajar ya, bahan ajar untuk buku misalnya kalau ada yang buku ya atau yang lainnya, yang buku di sini tidak ditampilkan di sini. Ibu perhatikan ya, kenapa saya tidak tampilkan? Ternyata periode keluarnya sudah melewati tanggal tanggal yang
dari periode semesternya. Nah, tapi bisa dirubah ya, atau bisa dihapus datanya mana yang perlu. Detail mana ajarnya coba Bapak Ibu lihat itu Oktober 2019. Padahal tadi kan 1 Januari 2020 sampai 2021 sampai 30 Agustus 2021. Nah, ini udah lebih. Kalau memang rasanya ini memang ada yang salah, bisa lakukan ubah data agar kemungkinan bisa tampil lagi. Ya. Lanjutkan tugas tambahan begitu juga tidak tampil karena ini 2020 masa sehingga tidak ditampilkan. Kita bisa lihat detail datanya, bisa lihat ubah data, hapus data atau tambah dokumen. Nah, ubah data mana tahu memang ternyata ada yang salah dalam penelitian atau Bapak Ibu bisa ikutan atau memang di sini memang pas tapi Bapak Ibu istilahnya direlahkan aja lah, itu tidak bisa dilaporkan lagi. Itu laporan yang sebelumnya harusnya sudah dilaporkan. Teaching scientist begitu juga, ini tidak tampil karena periode tidak ada yang mau ditampilkan. Bisa Ibu tambahkan kalau memang perlu agar bisa ditampilkan. Untuk penelitian seperti itu juga tampilannya. Dia akan muncul kalau memang ada penelitian Bapak Ibu yang sesuai dengan periode yang ini di atas, ya, periode penarikan pekerja. Ini bisa munculnya karena apa? Kalau misalkan penelitian Bapak Ibu sudah diunggah dan sudah terdetek di Sinta, ya, atau di Sinta, kemudian di bagian penelitian nanti Bapak Ibu bisa sinkron dengan Sinta dulu. Ya, sinkron dengan Sinta dulu, kemudian diklaim, nanti udah masuk ke sisternya Bapak Ibu, yang mana yang penelitian Bapak Ibu, itu otomatis dia akan muncul seperti ini, ya, tampilannya. Tapi kalau dalam ini belum ada diklaim satupun dari Sinta, nanti dia akan muncul sama sekali kosong, ya. Misalkan seperti ini ya, kosong, belum ada data yang diklaim, itu sama sekali kosong. Tapi kalau yang ini, yang dosen yang kita kasihkan di sini dia sudah mengklaim, saya periksa ya tadi waktu pembuatan paper ini, saya periksa ternyata dosen tadi sudah mengklaim dan cocok antara jumlah penelitian dia yang tampil di layanan BKD dengan penelitian yang dia masukkan di sister seperti biasa. Nah, jadi cocok khususnya. Nah, kalau ini belum tampil sama sekali, jadi ini tugas Bapak Ibu lah, bukan admin ya. Bukan admin tidak lagi, ini untuk mengklaim dulu, kemudian menarik data di Sinta, diklaim, kemudian baru tampil. Namun biar agar tampil, jangan lupa lakukan ini ya. Kalau sudah lakukan perubahan, ternyata kosong, kita lakukan perubahan dulu lah, masuk lagi ke bagian penelitian, tutup di sini, kemudian diklik, sudah selesai diklik nih, update-nya, bagian ini, ya. Tombol sebelah kanan yang saya berputar. Itu juga dengan yang lainnya seperti itu juga. Pengabdian sama seperti itu, kalau masih dalam periode dia akan muncul, tapi kalau enggak dia akan kosong seperti itu. Nah, ini kosong semua. Penunjang sama juga, kalau masa periode penarikan dia akan ditampilkan kalau dana otomatis keluar. Penunjang. Itu kewajiban khusus. Nah, sama seperti tadi, kewajiban khusus. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah menulis buku ajar di bagian pelaksanaan penunjang, kemudian diambil di bagian buku ajar, sudah diisikan, dan periode tanggalnya sama, dimasukkan, otomatis nanti dia akan ditambah di sini. Ya, Bapak Ibu ya, di bawah ini mungkin buku ajar. Jadi sekarang kan statusnya kosong, ini dia otomatis akan masuk ke sini, buku ajar berapa, misalkan 1, dan otomatis ini akan ditulis angka 1 juga. Dan ini karena dosen yang bersangkutan yang sinkron ini lagi nggak ada buku ajar, untuk lektor syarat khususnya statusnya kosong. Publikasi ilmiah itu juga lagi kosong, maka dia kosong. Dan Bapak Ibu perhatian di sini masa berlaku kewajiban itu berdasarkan nomor SK terakhir Bapak Ibu lakukan perubahan data di sister. Jadi misalkan Bapak Ibu sekarang ini statusnya sudah berubah jadi lektor kepala, namun di sini masih muncul lektor.
karena tidak ada perubahan data yang kami validasi atas nama Bapak Ibu sendiri, maka otomatis sistem akan membaca seperti ini aja. Tapi kalau ada perubahan data, sistem akan melakukan penyesuaian dari masa berlaku kewajiban. Jadi mohon dalam hal pelaporan layanan TKD di sistem ini, semua data sudah harus disempurnakan dulu, sudah harus disesuaikan dengan data terakhir yang kita miliki. Apakah itu pendidikan, misalkan S3, apakah itu jabatan yang terakhir, apakah itu pangkat yang terakhir, dan juga dari sisi biodatanya, apakah sudah sesuai atau belum. Jadi tolong diperhatikan itu, agar pas tampilan laporan dia akan sinkron sesuai semuanya. Nah, ini juga tampilan kayak profesor, ya. Nomor SK-nya ini yang baru ya, profesor 2001, dia akan langsung otomatis bergeser sesuai dengan tanggal yang sesuai dengan peraturan ya, 2024. Ini kebetulan lagi karena baru, jadi belum ada lagi yang dimasukkan selama periode 1 Januari sampai 30 Agustus 2021. Tapi kalau sudah ada, dia akan otomatis setelah diklaim di sisi dari hasil tarik data ditinta, dia akan langsung masuk. Nah, ini contohnya kalau kesimpulan, ya. Ini karena ini baru hasil screenshot yang dosen-dosen seperti kita sekarang ini masih banyak yang belum diisi, tampilannya masih kosong. Jadi ingat Bapak Ibu, tolong perhatikan di bagian syarat nih, kalau statusnya tidak boleh kosong memang harus diisi ya. Namun nanti ada juga statusnya boleh kosong, untuk nanti kayak contoh tugas belajar, nah itu boleh kosong, berarti tidak masalah, dia akan status TM. Jadi tolong diperhatikan Bapak Ibu saat mengisi laporan ya, atau saat mengisi rencana nanti ketika pembahasan, tolong diperhatikan dulu. Ini untuk sangat bantu sekali ya, seperti asesor ya, mana yang belum berisi itu statusnya TM ya, mana yang belum lengkap statusnya TM, kalau tidak memenuhi. Kalau sudah memenuhi aman ya. Namun harus diperhatikan di sini warningnya ya, warning warna merah ini. Kalau memang ada kelebihan, nah ini menurut beberapa pemaparan Pak Anton mungkin tadi ada disebutkan. Kalau misalkan di bagian pendidikan ya atau pengajaran itu ada kelebihan, taruh ini di atas 40 ya misalnya, itu tolong diprioritaskan dulu di mana prodi kita berada agar mencukupi. Tapi kalau misalkan tidak mencukupi juga, ternyata kita dipakai di prodi yang lain, maka kita boleh ambil prodi yang lain. Di bagian tampilan yang pengajaran tadi, Bapak Ibu ya, yang ada merah yang belum diisikan buktinya tadi. Nah, tolong dimasukkan di sana, kita isikan, baru statusnya nanti M memenuhi. Kalau ada berlebih, silakan dikurangi di layanan BKD-nya, bukan dikurangi di sister pengisian pengajarnya ya. Di situ kurangi, di sini layanan tampilan BKD-nya agar pas yang perlu dilaporkan itu yang harus dilaporkan. Ini kayak penelitian ini berlebih, silakan dikurangi untuk laporan berikutnya. Nah, ini kalau statusnya ada lengkap, ada dia akan berwarna biru tulisannya, mengatakan memenuhi ketentuan perundangan beban kerja dosen mengenai kewajiban khusus atau di sini untuk yang bagian atasnya ini merah masih tahu di mana kita yang tidak sesuai. Nah, ini berarti ini buku ajar dia sudah diinput, publikasinya sudah diinputkan juga. Nah, ini contoh tampilan simpulan untuk lektor ya. Ini berlebih lebih 8,31 75 SKS. Nah, ini kalau disesuaikan, dicocokkan. Ini masih kosong karena kita belum mengisi. Nah, ini merah semuanya karena satu pun tidak ada diinputkan. Jadi Bapak Ibu silakan masukkan di sisternya dulu, nanti disinkron otomatis dia akan keluar di sini. Oke. Kesimpulan untuk profesor, di sini tampilannya. Ini ada syaratnya minimal 3 SKS, yang boleh kosong. Nah, ini tadi kalau boleh kosong berarti tidak masalah, dia statusnya langsung M. Yang tidak boleh kosong, yang masih TM harus dipenuhi dulu. Minimum. Ini masih kosong, silakan penuhi dulu. Kalau sudah dipenuhi, nanti akan muncul aktif simpan permanen.
Ya, kalau rasanya udah memenuhi semuanya, udah layak, langsung kita klik simpan permanen. Tapi kalau belum masih ada TM-nya, saya harap Bapak Ibu jangan sekali-sekali simpan permanen. Kalau ini dia langsung akan mengunci, tidak bisa dilakukan klaim kembali. Seperti ini tampilannya nanti. Kalau simpan permanennya sudah aktif, artinya kita masih ada penambah lagi ya. Kita setuju ya. Kalau sudah diisi tadi, siap untuk dinilai tampilannya. Artinya otomatis nanti admin unit BKD PT akan bisa melihat nanti di tampilan deretan nama dosen yang tampilan tadi sudah diisi, kemudian bisa dilakukan pembagian asesor untuk dosen berapa. Ini pengisian laporan kinerja oleh dosen untuk tugas belajar. Kalau yang tadi dosen biasa seperti yang dosen aktif biasa akan muncul menu ya 67 seperti ini ya. Tapi bagi dosen yang melakukan tugas belajar, nah ini kalau bagi yang statusnya di sister sudah melapor ke LDikti melalui sister bahwa perubahan dia sekarang saat tugas belajar, tampilan saat masuk layanan BKD dia akan seperti ini. Masih kosong, data tugas belajar Anda belum diisi, silakan diisikan. Diisikan sesuai yang diminta. Dan saat halaman simpulan dosennya, yang dibutuhkan hanya pelaksanaan pendidikan otomatis 12 SKS, statusnya memenuhi, sedangkan untuk tugas belajar yang lainnya itu 0, kegiatan kosong dan tapi statusnya memenuhi. Apa yang harus dilakukan? Jadi yang muncul seperti ini ya tampilannya, menunya tidak ada lagi pelaksanaan 7 menu tadi, yang muncul hanya data, pendidikan, dan kesimpulan. Nah ini belum ada laporan studi, silakan isikan dulu ya. Laporan studinya, tanggal kegiatan kapan dimulai, kemudian diupload dokumen untuk mulai studinya, simpan. Kemudian untuk laporan yang dalam prosesnya, silakan masukkan dokumen belajar sama transkrip nilai dalam satu tampilan ya, seperti tadi laporan semester, maksimal 5 MB, diminta untuk jenis filenya PDF. Silakan disimpan, nanti laporan studi sudah ada, statusnya nanti baru aksi dilanjutkan. Ini statusnya ini sudah lulus, bisa langsung kan simpan permanen. Seperti tadi tampilannya, kalau sudah simpan permanen tidak bisa dirubah lagi. Kemudian setelah Bapak Ibu selesai, kemudian dilakukan pembagian asesor oleh admin peran unit BKD internal PT, kemudian asesor sudah menerima laporan BKD Bapak Ibu, kemudian sudah dinilai pula, Bapak Ibu sudah bisa melakukan melihat hasilnya seperti ini. Kita lihat hasil penilaian. Bapak Ibu bisa melihat asesornya siapa yang menilai saya kemarin. Ternyata ini asesor 1 saya, ini asesor 2 saya. Silakan Bapak Ibu lihat ini angkanya. Inilah angka-angkanya yang akan muncul nanti SKS yang tercapai berdasarkan persentase yang diberikan oleh asesor tadi. Asesor tadi akan menilai berdasarkan bukti kegiatan yang Bapak Ibu lampirkan. Jika bukti kegiatan menunjukkan SKS yang pertemuan realnya sama SKS yang dengan SKS capaiannya SKS ini ada yang kurang nanti ya tampilannya. SKS pertemuan real dengan SKS rencananya sama, atau yang tertulis di sini realnya sudah 6 yang ditampilkan di bukti kegiatan juga 6, karena rencananya juga misalnya 6, maka akan dikasih mungkin persentasenya tinggi ya, 100%, kan nilai capaian SKS-nya akan otomatis keluar. Nanti ini otomatis ya sistem akan memberikan penilaian berapa SKS untuk BKD-nya. Jadi kalau misalkan tidak, asesor berhak untuk memberikan persentase yang kurang dari itu 100. Nah ini contohnya kalau misalkan bukti kegiatannya sudah ada, dikasih langsung nilai capaiannya 100%. Tapi kalau enggak ini tidak, karena tidak memiliki bukti. Lalu saya lihat ini contoh dari screenshot PO ya, tidak punya bukti dikasih nilai dikit, ya tengah ada untung ya gitu. Nah ini kalau yang dikasih udah lengkap buktinya dikasih nilai 100%. Dan seperti inilah nanti Pak Ibu perhatikan nilai saya seperti apa, berapa totalnya, kesimpulan memenuhi semua, dan dapat minimal 13 SKS. Ini udah
ada keluar 13, sekian ya. Kalau sudah tampil seperti ini, udah final ya, bisa diapa-apain lagi. Kita lakukan cetak kinerja lagi. Kita cetak kinerjanya, akan seperti ini tampilannya, ini dari PO ya. Kalau kita sekarang belum ada satupun yang seperti ini ya. Hasil cetakan inilah yang nanti dikirim ke Simdos LLDT ya, Pak Ibu ya. Dikirim ke Simdos LLDT untuk sebagai pedoman bagi keuangan di LLDT untuk membayar tunjangan sarjana Pak Ibu. Nah, jadi itu. Kalau untuk saat sekarang ini status pengisian kita yang seperti ini adalah di dalam peraturan atau berdasarkan sosialisasi dari Kementerian itu mulai untuk mengisi dan paling lambat full semester ganjil besok. Jadi apa? Jadi Bapak Ibu untuk saat ini karena ini belum sistem masih ada beberapa hal menu yang belum bisa ditampilkan atau belum sempurna ya sesuai dengan PO yang dikasih petunjuk di peraturan operasional, maka untuk saat ini berdasarkan kebijakan ya dari pimpinan kami ya, itu Pak Anton bilang cukup memakai cara yang lama dulu ya, itu seperti memakai Microsoft Access, kemudian hasilnya dikirimkan ke Simdos LLDT. Namun ini harus tetap diisi di layanan BKD Sister. Tetap apa? Kalau kita khawatirkan di PO disebutkan dimulai artinya harus diisi. Jadi yang namanya sistem, kalau misalkan urutan pertama tidak dilaksanakan, maka urutan kedua pasti tidak akan bisa dibuka seperti itu. Nah, kita khawatirkan nanti kalau Bapak Ibu tidak mengisi yang saat sekarang ini, genap 2020-2021, untuk periode ganjil dia akan terkunci sendiri, sedangkan periode sudah habis. Nah, itu lebih besar lagi masalahnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah mengisi, sistem akan membaca sudah ada isiannya, maka pas semester berikutnya dia akan tetap membuka untuk lanjutannya. Di sistem akan membaca sesuai dengan apa yang di setting untuk dia. Jadi kita nggak bisa, ini bukan orang lagi ya, sistem kita bekerja lagi. Jadi sekarang tadi saya sebutkan bahwasanya sebenarnya yang harus diisi adalah rencana dulu, karena peraturan operasional seperti itu ya. Jadi saya taruh di bagian paling bawah, jadi kita lihat di sini secara pengisian rencana. Jadi seperti tadi, kita perhatikan biodata kita dulu, kalau ada perubahan kita lakukan perubahan dan kita simpan. Kemudian untuk pelaksanaan pendidikan, kita isi rencana sesuai dengan apa yang akan diberi tugas untuk kita. Misalkan dalam bagian pengajaran dapat SK, kita mengajar apa untuk semester ke depan, kita isikan di sana, tambah kegiatannya, kita bisa isikan sesuai dengan yang apa yang diminta. Jadi bagi untuk tampilan SK mohon diperhatikan item-item ini kalau bisa tampil di SK agar bisa Bapak Ibu dosen mengisi sesuai dengan tampilan di sister ya. Jadi ini otomatis bisa membaca. Tapi yang bagian atas nih kayak kelas kuliah, jumlah pertemuan, beban SKS mata kuliah, tim apa enggaknya, jumlah tim Anda ada berapa orang. Kalau bisa di SK dibuat ringkir seperti itu agar dosen tidak ragu-ragu untuk mengisi ini. Nah, ini juga nih seperti tampilannya. Silakan diisikan mata kuliahnya, dan ini biasanya sudah memilih ya Pak Ibu ya. Jadi feeder sudah diinputkan juga, silakan memilih lagi yang diisikan. Kemudian juga bagi seminar, ada seminar untuk periode ke depan, silakan diisikan. Tambah yang lain gitu juga. Itu kan ada masih menjabat pimpinan sekarang, untuk ke depannya masih dalam periode itu juga SK-nya silakan disebutkan. Ini contohnya untuk bagian pengajaran, di bagian pendidikan, tampilannya yang kalau sudah diisi beberapa SKS. Bagian itu juga silakan dimasukkan tambah kegiatannya. Ini screenshotnya di PO ya, makanya hitam putih ya.
bagian yang di PE warna yang tadi. Nah, ini kalau beban kerja penelitian, apa rencana penelitian Bapak Ibu ke depan, silakan diisikan di sini. Pengabdian begitu juga, silakan ditambahkan. Sesuai di sini, otomatis sistem beban SKS-nya, mata kuliahnya akan muncul. Penunjang seperti itu juga. Silakan menjadi anggota atau panitia. Kemudian hasil dari rencana tadi akan bisa dilihat dari simpulan. Jadi Pak Ibu, sebenarnya berguna ya, fitur simpulan ini. Kita melihat di mana lagi yang perlu kita isi, ya, sesuai dengan semester ini. Dan karena simpulan ini akan berdasarkan sistem akan menyesuaikan dengan jabatan kita, dengan pangkat kita, dengan periode. Jadi statusnya akan TM kalau tidak memenuhi dan M nanti kalau memenuhi. Jadi ini sangat terbantu sebenarnya untuk simpulan. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngisi, mungkin kita dulu klik simpulan, lihat dulu. Wah, pendidikan perlu diisi, penelitian perlu diisi, kemudian perlu diisi. Kita akan isi perurutan dulu, lihat mana lagi yang masih belum memenuhi. Kalau sudah selesai rencana, silakan simpan permanen. Kalau simpan permanen, dia yang namanya permanen tidak bisa akan dikembalikan lagi itu di klaim ya. Nah, ini saya lihat nanti tampilannya warna biru nih. Biasanya kalau yang sudah selesai warna biru, dia rencana beban kerja. Oke, di sana. Tadi saya janji untuk simulasi ya, simulasi sister biar Bapak Ibu bisa tampilan ini. Ini ya alamat sister apa? Situs Ketampilan Nusantara Pak ya? Iya. Saya ingin memastikan aja dulu. Iya, Pak. Betul. WA saya nggak dapat kan Pak? Enggak. WA saya kan nggak nampak ya? Ada passwordnya tadi? Enggak, Pak. Oke. Oke. Unde. Muncul ya Pak Jo ya? Iya. Coba. Nah ini, kita klik layanan BKD, tetap kegiatan. Ya, ini kan nggak bisa dilihat semua ya. Nah, klik laporan kinerja. Kemudian tarik kinerja langsung ya. Kita bisa menampilkan. Kemarin, wah, lagi loading. Nah ini berhasil. Apakah ada perubahan Bapak Ibu datanya? Bisa upload, kalau ada update, ada perubahan. Tidak ada data yang berubah. Alih pesanan pendidikan. Nah, ini ada yang tampil ya. Ada yang tampil nggak Pak? Yang kayak rincian pengajaran tadi Pak? Tampil. Ini ada yang tampil. Mari kita lihat sama-sama di bagian pengajaran. Pendidikan ya, pengajaran. Ada bagian pengajaran. Semester genap 2000. Nah, kan iya kan? Ibu perhatikan ya. Belum ada dimasukkan lagi sinkron dari feedernya 2000 genap 2020 2021. Iya, benar. Belum selesai. Ya. Sehingga ya. Sudah. Dalam feeder sudah Pak. Cuma sistem yang diperlukan ya Budi? Ya belum, sehingga di sini nggak muncul. Nih di bagian pengajaran kita klik sini. Nah nih, ya baru tabel ada kan? Terus sekarang nggak ada. Jadi nggak bisa dosen mengklaim jadinya. Sehingga saat melihat simpulan nanti pasti TM jadinya. TM jadi semua Pak ya. Ini belum diisi bagian yang lainnya Pak. Iya. Begitu juga yang lain Pak. Kayak diklat ada nggak sini? Kita beritahu diklat dulu. Oh kebetulan diklat lagi nggak ada ya. Iya Bu ya. Ini Bu Yade ya. Kasih ya Bu Yade. Maaf ya ditampilkan isi dapur punya Ibu.
Ya. Nah, ini tampilannya mati kosong. Mana yang kira-kira yang ada isinya, Bu? Yang di bagian pendidikan, Bu? Penunjang kita, Apa? penunjang yang sudah diisi. Oh, udah bisa dikirim, Bu? Pak? Penunjang. Sama penunjang Pak, ini sudah di Ya, pesanan passwordnya bisa dikirim ke lagi, Pak. Tolong, Pak Anton. sudah ada isinya. Ya. Dengan tugas tambahan boleh nggak Pak? Tugas tambahan. Coba dulu, Bu. Saya belum pernah coba yang itu, Bu. Saya yang dosen status aktif biasa yang itu. Terus aja dulu, Bu. Kemudian lagi menunggu, kita lihat tuh penelitian. Yang punya Bu Yadi kita lihat di biasa penunjang Pak ini. Ya. Nah, ini sudah ada ya. Ya. Ada 2 ya. Coba kita lihat di sini. Di bagian penunjang. Ini apa nih? Analis analis juga. Penunjang lainnya berarti ya. Nah, ini kan sama kan Bapak Ibu ya. Kalau sudah ada di sini, ya. Nah, lihat tuh hitung mulai tanggalnya masuk dalam ya. Otomatis nanti akan ditarik sama layanan BKT di sisternya. Karena tanggalnya yang di dalam periode penarikan. Ya boleh, Bu. Pakai mic, Bu. Halus suara itu.